sahnya niat itu sendiri. Jadi perlu dipahami bahwa bukan menjadi syarat sahnya, bukan menjadi syarat sah. Ya, masih bisa lanjut Pak? Bisa, masih banyak pembahasan. Masih banyak. Jadi apa namanya? Bukan menjadi syarat sahnya. Dalam artian kalau kita ingin berniat dan tidak dilafazkan itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa tidak dilafazkan. Yang penting dalam hatinya itu niatnya betul. Tapi kalau kemudian dilafazkan, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Jadi kita akan membahas masalah hukum melafazkan. Jadi an-niyatu amalul qalbi. Namanya niat ini adalah amalan hati. Jadi untuk membedakan satu amalan dengan amalan lainnya, amalan hati. Jadi dalam hati kita, katakanlah wudu misalkan, maka dalam hati kita berniat, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas. Makanya nggak ada lafaz yang baku dalam niat itu, karena dia amalan hati. Karena dia amalan hati, maka tidak ada lafaz yang baku. Sementara para ulama, karena tidak ada lafaz yang baku, maka membantu kita biar kita nggak bingung, ini apa kira-kira yang diniatkan ini. Misalkan dalam sholat, karena ada rukunnya, apa saja yang mesti diniatkan, ini sholatnya sholat apa, kemudian dikerjakannya sebagai pengganti atau langsung, kemudian berapa rakaat, kemudian menghadap kiblat, maka lahirlah satu lafaz yang kita sama-sama memahaminya dan menghafalnya. Misalkan sholatnya sholat maghrib, usolli fardhal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati, adaan, makmuman kalau dia menjadi makmum, kalau dia menjadi imam boleh dia berniat dengan adaan imaman lillahi ta'ala atau langsung adaan lillahi ta'ala. Dia yang harus ditentukan kalau dia menjadi makmum. Jadi kalau posisinya menjadi makmum, maka niatnya adalah usolli fardhal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kemudian ada yang bilang itu bukan adaan Ustaz, tapi adaam. Karena di situ ada setelah an dia masuk ke mim, jadi bacaannya ada am makmuman. Ya sebenarnya nggak masalah, tidak ada permasalahan di situ. Mau dia ada an, mau dia ada am makmuman lillahi ta'ala, karena itu konteksnya bukan ayat, bukan Al-Quran. Dia yang diwajibkan untuk bacaan dengan kaidah tajwid itu kan kalau dia baca Al-Quran. Tapi kalau baca hadis, mau nggak pakai ikhfa, mau nggak pakai iklab, ya nggak apa-apa. Itu baca hadis. Jadi nggak sama antara baca hadis dengan baca Quran. Apalagi baca bahasa Arab. Lagi pula niat ini sekali lagi tidak ada kata yang baku, yang resmi dari Nabi. Ini niat sholat maghrib, ini niat itu hasil ijtihad. Jadi bagaimana? Apakah wajib kita berniat seperti itu? Apa hukumnya melafazkan niat atau at-talaffuz bin niyah? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan makruh. Kenapa? Karena niat ini adalah amalan hati. Jadi melafazkan niat adalah makruh. Makruh ini kan secara definisi berarti kalau mau dilafazkan masih boleh, meskipun lebih baik tidak usah. Itu kan makruh, lebih baik ditinggalkan. Tapi ada juga yang mengatakan, diantaranya adalah mazhab Syafi'i, mengatakan melafazkan niat hukumnya adalah sunnah. Apalagi
bagi yang di dalam dirinya ada waswasah. Waswasah itu artinya keraguan. Tapi tetap, meskipun dia sunnah dilafazkan ketika dalam keadaan waswasah, tetap hatinya pun mesti berniat. Jadi bukan berarti melafazkannya adalah sunnah, tapi dalam hatinya tidak berniat, maka nanti tidak sah juga amalan ibadah tersebut. Melafazkan niat itu hanya membantu apa yang ada di dalam hati. Mungkin hati kita ini ragu. Kalau kita hanya berniat di dalam hati saja, mungkin kita nanti akan datang keraguan. Kalau ditanya bagaimana dulu Rasulullah SAW apakah melafazkan atau tidak, jangan samakan kita dengan Nabi. Nabi sebelum sholat itu zikirnya kenceng. Nabi sebelum sholat enggak buka handphone. Nabi sebelum sholat enggak mikirin Barcelona lawan Real Madrid. Nabi sebelum sholat enggak mikirin Shopee 12-12. Ini kita kan jauh sekali. Jadi kalau misalkan kita langsung takbir tanpa dibantu dengan melafazkan tadi, takutnya setelah takbir kita malah ragu. Ragu kita, sudah niat apa belum ini? Sementara dalam ibadah itu tidak boleh ada yang namanya unsur keraguan. Meskipun kita sudah berwudu, tapi kita ragu, ini batal apa enggak nih kira-kira wudu kita. Dalam hal itu kita harus mengulang wudu kita lagi. Karena dalam ibadah tidak boleh yang ada yang namanya keraguan. Ini besok kira-kira sudah masuk Syawal atau belum? Tidak boleh ada keraguan, maka diteropong. Itulah yang disebut dengan ru'yah. Sumu li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat ru'yah dan berbukalah karena melihat ru'yah. Meskipun sekarang sudah ada metode yang namanya metode hisab. Hisab itu perhitungan falak, bukan hisab merokok, bukan. Itu kalau hisab merokok namanya ahli hisab Dewan Suro. Dewan Suro, Dewan Suka Rokok, ahli hisab para perokok. Nah, jadi tidak boleh ada keraguan dalam beribadah itu. Maka ketika ada keraguan harus dihilangkan. Waswasah, itu yang disebut dengan waswasah. Saya ini nampaknya orang yang tidak terlalu mutkin, ragu-ragu. Jadi maka melafazkan niat itu. Apa hukumnya? Ya tidak apa-apa. Karena di dalam dirinya ada waswasah. Tapi tetap dalam koridor, meskipun dilafazkan, hatinya tetap betul. Niat di lisannya usolli fardhul maghribi salasa rakaatin. Tapi di dalam hatinya dia berniat sholat isya, ya tidak sah ibadahnya. Kenapa? Karena niat adalah amalul qalbi, ibadah hati. Tapi ketika di dalam hati dia niat sholat maghrib 3 rakaat, ternyata lisannya keliru mengucapkan, itu yang dinilai tetap apa yang ada di dalam hatinya. Jadi melafazkan itu boleh saja bagi orang yang dalam keadaan was-was. Itu dalam pandangan mazhab Syafi'i. Jadi ada yang mengatakan makruh, ada juga yang mengatakan sunnah. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki, melafazkan niat itu hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu maksudnya karena ada yang mengatakan makruh dan ada juga yang mengatakan sunnah, maka kalau bisa ditinggalkan maka ditinggalkan, tapi kalau tidak bisa masih boleh dikerjakan. Itu perlu digarisbawahi. Yang bisa meninggalkan, yang ingin mengerjakan tidak apa-apa. Jadi dalam artian melafazkan niat ketika ingin mengerjakan satu amalan, atau katakan contohnya ketika masuk di bulan puasa. Itu bulan puasa biasanya kalau sudah selesai sholat tarawih itu rame-rame itu. Awaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadana hadihis. Nanti sampai situ berdebat lagi, ini hadihis sanata lillahi ta'ala. Pokoknya enaklah kita di Indonesia itu, semakin lama belajar semakin kita mengerti ini hadihis sanati apa hadihis sanata. Wis pokoknya nak sanata, yang penting dalam hatinya. Percuma main waktu diucapkan dalam keadaan benar hadihis sanata, tapi dalam hatinya keliru. Jadi yang seperti itu memang ada dalam kaidah bahasa Arab, nanti ada. Apakah kemudian dia meski hadihis sanati atau hadihis sanata, itu memang ada. Tapi balik ke kaidah awal tadi, salah pengucapan dalam niat itu tidak terhitung. Jadi yang paling terpenting adalah apa yang ada di dalam hatinya. Bagaimana dengan kondisi masyarakat kita yang ramai-ramai mengucapkan niat setelah
sholat tarawih, kemudian untuk ibadah puasa besoknya, ya enggak apa-apa. Malah ini membantu sekali. Karena kalau misalkan malamnya itu tidak niat sama-sama, ada kemungkinan dia lupa untuk niat puasa itu. Sementara puasa, sholat, haji, zakat, itu amalan-amalan yang sifatnya mahdhah, itu tidak sah kalau tidak niat. Beda cerita kalau dia meninggalkan maksiat, itu tidak niat, tidak apa-apa. Beda cerita kalau dia makan, tidak ada niat makan, ya tidak apa-apa. Tapi kalau amalan-amalan yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka harus ada niat di dalamnya. Puasa itu harus ada niat. La siyama liman la niyatalahu, kata Nabi alaihi salatu wasalam. La tidak siyama puasa, dalam artian tidak puasa itu apa? Tidak ada atau tidak sah puasanya. Liman la niyatalahu, barang siapa yang tidak berniat. Dia hanya akan mendapatkan lapar, mendapatkan haus saja. Karena dia tidak berniat. Itu cenderung lupa. Batasnya adalah dari awal maghrib sampai sebelum adzan subuh. Itu batasan niat ketika kita ingin puasa di esok harinya. Kalau tidak dibantu dengan diingatkan, apalagi kita di Indonesia ini perlu sekali, harus sering mengingatkan, itu perlu sekali. Kalau tidak diingatkan, maghribnya dia tidak niat, isya tidak niat, tarawih tidak niat, tup. Wah, tup itu apalah bahasa resminya tup ini. Tiba-tiba masuk adzan subuh dan dia tidak terbangun untuk makan sahur. Ndak makan sahur, ndak pula niat sebelum sahur. Tidak pula niat ketika tarawih. Tidak pula niat ketika maghrib. Jadi dianggap niat itu ketika sahur. Padahal niat itu kan dari maghrib sudah bisa niat puasa. Akhirnya apa? Akhirnya dia puasa satu hari hanya lapar dan dahaga saja dan tidak ada nilai ibadah di sisi Allah. Itu berarti memang posisi niat itu posisi yang amat sangat diperhatikan. Maka daripada kemudian ibadahnya tidak sah karena dia tidak berniat, ya tidak apa-apa kemudian setelah tarawih itu biasanya imam mengajak, mari sama-sama kita membaca doa niat esok hari. Atau kadang tidak usah pakai instruksi semacam itu, kadang langsung otomatis saja udah selesai baru sama-sama gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma godin. Kira-kira seperti itu. Itu namanya melafazkan niat. Bahwa memang ada yang mengatakan melafazkan niat itu makruh. Ada juga yang mengatakan khilaful aula, cuma tidak bisa dipungkiri dan kita harus mengkaji bahwa ada juga yang mengatakan dia sunnah lidaf'il waswasah. Dia kategorinya adalah sunnah untuk lidaf'il waswasah. Lidaf'il waswasah itu artinya untuk menghilangkan keraguan yang ada agar hati kita lebih yakin betul-betul. Ya, kira-kira seperti itu masalah pembahasan kita pada sesi yang kedua ini. Sudah luar biasa, kita sudah masuk 2 sesi. Iya, 1 jam bersama Aswaja. Masya Allah. Obja. Iya, masih ada segmen ketiga Ustaz. Insya Allah. Dan Bapak Ibu, buat kamu yang masih mau mendengarkan pembahasan tentang niat, jangan kemana-mana. Dan silahkan juga buat kamu yang mau bergabung, mau bertanya ataupun sharing di sini, ditunggu teleponnya di 0733321737. Dan sebelum itu kita mau mendengarkan dulu iklan yang mau lewat ya. Oh iya. Sempat hilang fokus. Oh tadi itu di mobil ya? Ada lah saya.
Jak mana Jakarta ini nelpon terus. Aduh. Oh iya. Iya kan lagi iklan. Kalau yang di itu yang di radio nggak bisa di ini kan ya. Iya, pelajaran itu tafsir ahkam, sejarah peradilan Islam. Ini yang kaya. Jurusannya hukum Islam ya? Iya, hukum Islam. Jadi memang lebih tajam ke usul fikih. Berarti MHI ya? MA dong. Oh iya, dari lagi ya. Bisa itu nanti jadi ini justice baru pengadilan. Bisa. Sedangkan orang yang mengatakan makruh saja mesti membolehkan loh. Selagi ada was-was. Yang ini lah, yang fokus ke yang kami di masjid mana? Yang toa masjid Syafi'i itu. Apa toa? Iya, di masjid. Kalau masjid Mogang ini. Bulan Ramadan. Hah? Ikut. Iya, tolong ajarin itu kan. Udah sampai belum action itu? Sudah. Sudah. Iya, soalnya yang saya itu kan udah 260.000 sekarang, tapi belum daftar itu. 260.000 rupiah sepanjang tahun, tapi belum daftar itu kan. Kan kadang tuh kalau sudah $10 dia baru bisa itu kan. Yang saya udah lebih $10, tapi kan belum daftar itu kan. Kami tiap bulan 11 kali kan, 2 kali lama.